bahasa Ibrani biblikal, bahasa teks asli Perjanjian Lama. Ya. Tema saya bukan menjadi pokok masalah. Kenapa penting untuk membuat pembelajaran ini adalah perbedaan dalam terjemahan. Saudara mungkin sudah pernah baca Alkitab dalam versi selain terjemahan Indonesia yang biasa dipakai gereja-gereja di ITB. Jadi sudah kita baca di awal, masih masih bertekunkah engkau dalam percayaanmu kepada Allah dan matilah, terjemahan yang biasa kita baca. Tapi rupanya ada terjemahan Indonesia lain, saudara. Kalau Bapak Ibu pernah baca artikel di Google, saya baca terakhir itu ada 14 terjemahan Indonesia. Terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia 14. Sini saya akan bandingkan ITB dengan ILT 3, Indonesia Literal Translation 3. Begini bunyinya. Lalu istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau berpegang teguh pada kesalehanmu? Berkatilah Elohim dan matilah. Saudara perhatikan, ini ayat yang sama, tapi terjemahan yang berbeda. Sama-sama Indonesia, tapi yang satu ini yang satu ini. Saudara tentu saja langsung dapat melihat perbedaan contoh. Sebenarnya kata kutukilah dan berkatilah. Bagaimana mungkin yang satu kutuki, yang satu berkati? Bukankah itu bertolak belakang? Ini dia persoalan dalam terjemahan. Ingat yang di awal tadi, kita akan studi kata dari teks asli Ibrani. Teks asli Ibrani saya pilih dari PHS, dia Hebraika Stuttgart Indonesia Edition. Perhatikan teksnya, saudara. Teksnya dalam transliterasi berikutnya ini bunyinya. Watomer Loiston ka pakaji betul mateka barek melohim wapun. Watomer Loiston ka mahasib betul mateka barek melohim wapun. Yang saya tandai merah, barek, bed, kames, dress, sere, lalu kap final, barek. Itulah teks Ibrani. Sekarang kita lihatlah, kenapa beda terjemahan ITB dan ILT. Rupanya ada dua macam arti seperti video sebelumnya. Yang pertama itu arti literal, sebagai asal kata. Lihat leksikon Ibrani, lihat kamus Ibrani. Inilah bunyinya dalam leksikon. Arti dari kata barek, barak, berkati, terpujilah. Pada bulan Enam, arti lainnya mendapatkan berkat, contohnya di perjanjian kita. Arti lainnya memberkati. Arti yang lain diberkati, terpujilah, kemudian di 2 Samuel ayat 9. Kemudian memberkati, selalu memberkati dengan pasal 19. Apakah ada arti lainnya? Arti berikutnya berbeda. Tawaran 6 ayat 13, Kejadian 24 ayat 11. Ya, arti literal. Ini yang dipakai Indonesia literal digunakan oleh ILT, Young Literal Translation versi Inggris. Perhatikan, memang mereka ini literal sesuai asal usul kata, mereka usahakan hasil terjemahan. Kutip dari Strong di Android, aplikasi interlinear. Barak, ini teks Ibraninya,
secara literal, detil, berkelas, berkat, memberkat. Inilah arti harfiah, arti literal. Itu yang dipakai ILT3 dan JLT. Sekarang arti semantis. Makna yang terkandung dalam kata dapat sama atau berbeda dari arti harfiah. Rupanya secara semantis, barak atau barek dapat dimaksudkan sebagai mengukur. Dalam hal ini adalah gaya bahasa eufemisme. Gaya bahasa eufemisme. Paling tidak dipakai 2 kali. Ayat 29 satu Raja-Raja 21. Apa itu eufemisme? Eufemisme saya kutip dari buku Urutan Lengkap dari Bahasa Indonesia tahun 2019. Eufemisme adalah salah satu gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dinilai kurang baik dengan padanan yang berpihak. Jadi memang ini gaya bahasa eufemisme sengaja mengganti kata-kata yang dinilai kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Tapi sebenarnya dipakai untuk hal yang tadi, yang kurang baik tadi. Tapi pilihannya digunakan kata yang halus. Padahal sebenarnya maksudnya untuk mengatakan hal yang nggak baik. Itu gaya bahasa eufemisme. Indonesia terjemahan baru rupanya menggunakan terjemahan semantis. Betul memang teksnya adalah barak secara harfiah memberkati. Tetapi rupanya yang dimaksudkan di situ bukan harfiah melainkan makna di baliknya. Eufemisme. Ada hal yang kurang baik yang sedang dibicarakan, tetapi pilihan kata yang dipakai pilihan kata yang halus. Inilah yang dipahami oleh NIV juga. International Version. Sehingga teks barak yang secara literal artinya memberkati atau beruntung secara langsung diterjemahkan ke NIV dan ITB menurut maksud si orang yang bicara, istri dari Ayub, bahwa memang dia hendak meminta agar suaminya itu dia meninggal, baru meninggal. Arti semantis langsung diterjemahkan oleh tim ITB dan NIV supaya pembaca sekarang paham maksud. Perhatikan, saya ulangi tadi gambar dari kemudian Hidro dari Android. Sekarang periksa bagian bawah. The primitive tunnel maksudlah paling dasar. By implication to praise God as an act of adoration. Sekarang kita lihat also by image. Tidak patut mengutuk Tuhan, tidak patut mengutuk Allah. Tetapi ketika seseorang hendak mengutuk Tuhan, mengutuk Allah, maka pantang mengucapkan kata itu sehingga mereka akan memakai kata yang halus, tetapi maksud dibaliknya harus ditangkap. Kenapa Ayub sampai mengomentari seperti itu? Kalau memang Ayub bicara yang benar dalam arti harfiah, berkati Tuhan. Kalau memang Israel sedang berkata berkati Tuhan, Ayub tak akan menjawab dengan bahasa seperti itu. Tapi karena Ayub tahu nada bicara istrinya sedang bermaksud untuk mengutuk Tuhan, maka dia berkata, "Kau bicara." Ya, itu dia tadi. Sudah saya putar satu video. Tujuan saya memutar video tadi adalah untuk menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa rupanya pengetahuan, pemahaman minimal, pemahaman dasar soal bahasa Ibrani biblikal itu kita perlukan. Entah kita ini nanti menjadi pengkhotbah, entah kita ini nanti menjadi pengajar, pendidik, entah kita nanti menjadi peneliti. Nah, contoh studi kasus tadi itu bisa dijadikan bahan. Saya kutip ini pernyataan dari bukunya Stuart dan V. Ke-66 kitab dari Alkitab mula-mula ditulis dalam 3 bahasa berlainan, Ibrani, Aram, dan Yunani. Bahasa Ibrani mayoritas Perjanjian Lama. Bahasa Aram hanya beberapa kalimat untuk
surat. Kalau kita baca di PL ada surat dibacakan, begitu kan? Jadi karena surat itu dalam bahasa Arabnya dibacakan seperti itu dan ditulis seperti itu. Kalau perjanjian baru itu bahasa Yunani. Mengapa sulit mempelajari perjanjian lama? Minimal saya kumpulkan 4 alasan. Yang pertama itu yang warna hijau di atas, halangan bahasa. Yang kedua yang warna kuning, halangan budaya. Budaya PL bukan budaya saya, bukan budaya kita. Banyak halangan praduga yang salah yang warna biru di bawah. Kita berlindung di balik istilah firman Tuhan tak terpahami, lalu kita tidak mau belajar. Yang keempat, memang ini rahasia ilahi. Halangan terakhir, halangan ketekunan. Ya seperti tadi, gara-gara sudah salah praduganya, akhirnya malaslah belajar. Apakah bahasa Ibrani biblikal sama seperti bahasa orang Israel sekarang? Bahasa Ibrani biblikal beda dengan bahasa Ibrani orang Israel sekarang. Minimal beda pengertiannya. Memang bahasa Ibrani yang dipakai di Alkitab itu diyakini adalah rumpun bahasa Semit, sebagaimana juga bahasa Arab. Beshem lah, dalam nama Elohim. Itu bahasa yang dipakai orang Yahudi. Kita bisa bandingkan di 2 Raja-Raja, di Nehemia. Rupanya sampai di zamannya pasca pembuangan Babel pun sudah beda bahasanya. Bahasa pasca pembuangan disebut bahasa Ibrani Mishnah. Ini rancangan kita selama beberapa menit ke depan, 1 jam lebih, kita review ulang aksara dengan peranggapan bahwa kita sudah pernah tahu aksara, lalu kita memeriksa tensis, apakah Ibrani punya tensis, lalu kita akan pakai alat bantu yang memudahkan kita belajar Ibrani. Mula-mula inilah dia 22 konsonan Ibrani. Saudara jangan melupakan ini ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sade, Kop, Res, Sin, Tau. Ada 22 konsonan Ibrani ditambah 5 huruf final. Huruf final, kenapa disebut huruf final? Karena dia mengalami perubahan bentuk hanya jika ditempatkan di akhir sebuah kata. Namanya mau memahami gramatika Ibrani. Dengar Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan yang Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eha. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Yayin, He, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samet, Ayin, Pe, Sade, Kop, Res, Sin, Tau, Ibrani. Bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Udah luluslah kita di situ ya. Bahasa Ibrani tulis dan dibaca dari kanan ke kiri. Jadi jangan mulai dari kiri ya kawan-kawan, dari kanan. Ini dia Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, Ket, dan seterusnya ya. Tidak ada huruf besar. Jangan dicari mana huruf besar, mana huruf kecil. Huruf pertama ini Alef, jangan dipikir itu A. Salah, karena ini adalah konsonan, bukan vokal. Berikutnya, vokal. Kalau tidak ada vokal, tidak bisa dibaca. Begitulah dulunya. Dulu memang tidak ada vokal, tapi para ahli kemudian sadar perlunya ditambahkan vokal supaya bisa dibaca. Paling tidak dikenal huruf pendek ada 5. Patah, segol, hirek, kibus, kamis, hatu. A, E, I, U, O. Vokal A yang pendek ini ditaruh di bawah konsonan. Vokal segol ditaruh di bawah. Vokal I ditaruh di bawah. Juga vokal U ditaruh di bawah. Demikian pun vokal O di bawah. Nah, jadi kalau kita di sebelahnya, betul ya? N, lalu vokalnya di sebelahnya. Ini orang Indonesia kan? Tidak demikian orang Ibrani. Vokal pendeknya ditaruh di bawah. Ini M, di bawahnya A. Ini M, di bawahnya E. Ini M, di bawahnya I. Ini M, di bawahnya U. Ini M, di bawahnya O. Nah, begitu dia. Kalau tadi vokal pendek ada 5, vokal panjang ada 7. Kames, sere, sereyot, hirekyot, surek, olem. Olem waw. A, E, I, U, O. Jadi yang pendek tadi sudah ada A, E, I, U, O. Yang panjang pun begitu. Ada tambahan A, ada E2, ada I1, ada U1, ada O2. Posisinya di mana? Ada yang posisinya di bawah konsonan, ada yang posisinya di bawah satu karakter, dan karakter berikutnya
di sisi belakangnya. Kemudian ada semivokal yang disebut sewa. Ada 4 semivokal. Semivokal sederhana disebut sewa. Semivokal majemuk, satunya hatep patah, yang kedua hatep segol, yang ketiga hatep sewa. Itu titik dua letaknya di bawah konsonan. Kalau hatep patah itu patah yang garis itu ditambah dengan titik dua. Lalu yang titik tiga ditambah titik dua. Yang O ditambah titik dua. Jadi dia dua karakter. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ini jangan sampai dilupakan. Konsonan ada 22 dari kanan ke kiri. Mem itu huruf M, kemudian vokalnya titik 3, ini kita lihat di sini, titik 3 itu E. Ya. Nah, kemudian ini kita lihat di atas ya. Lamet, ya lamet itu L. Lalu vokalnya ini titik 3 lagi, kita lihat di sini, yaitu E ya. Kemudian ini seperti yang tadi ya, ini kaf final K. Jadi melek itu artinya raja. Ya, ini mudah juga. Ini mem ya, ini seperti ini konsonannya mem itu M. Kemudian ini vokalnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah vokal A. Ya. Kemudian ini yod, ini yod ya. Yod itu Y. Kita tulis Y. Kemudian ini titik di bawah itu I ya, nih titik di bawah itu I. Kita tulis I. Kemudian ini M. Ya, ini M ya, mem akhir. Ya. Jadi dibaca mayim. Mayim itu artinya air. Oke, itu contoh ya. Ada banyak sebenarnya video-video di YouTube, meskipun bukan kita kenal orangnya, tapi materinya cukup sederhana, bisa didengar-dengar, ditonton, supaya kita jangan sampai kehilangan ingatan, memori, pemahaman dasar soal membaca teks Ibrani. Kemudian selain tanda konsonan vokal, ada juga tanda-tanda baca yang perlu kita kenali di Ibrani ya. Ada paling tidak 3 tanda baca yang harus kita tahu dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia kita mengenal tanda titik, kita mengenal tanda titik koma, kita mengenal tanda koma. Nah, paling tidak 3 ini harus kita kenali di huruf-huruf orang Ibrani. Rupanya mereka pakai ini untuk titik, lalu pakai ini untuk titik koma, lalu pakai ini. Jadi nanti kalau kita menemukan ada tanda-tanda lain selain konsonan, selain vokal, nggak usah jadi bingung. Jangan jadi bingung. Kalau kita menemukan tanda-tanda lain selain konsonan atau vokal, jangan jadi bingung. Bandingkan aja dengan ini. Kalau ada bentuknya seperti ini, berarti itu tanda titik. Kalau bentuknya seperti tanda gunung, itu titik koma. Kalau bentuknya titik 2 di atas, itu tanda koma. Nah, itu maksud saya ya. Jangan terlalu pusing dengan karakter-karakter yang kecil ini. Kita lihat contohnya di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya kutip dari Biblika Hebraica Stuttgartensia BHS edisi kelima dari Alkitab saya yang versi cetak. Kalau yang di Bibleworks yang saya punya di laptop itu edisi 4. Perhatikan ya. Saya langsung kerjakan transliterasinya di bawah. Inilah teks Ibrani-nya 1, 2, 3. Transliterasinya saya kerjakan di bawah. Yang saya mau tunjukkan kepada saudara adalah ini. Di transliterasi Beresit bara Elohim. Perhatikan saya taruh di sini titik koma. Setelah Elohim. Setelah Elohim saya taruh titik koma. Perhatikanlah ke teks aslinya. Ini teks aslinya. Beresit bara Elohim. Inilah dia titik koma itu. Lalu et hasamayim ve et haares. Saya kasih titik di sini. Ada titik di sini kan? Berarti memang mengakhiri ayat 1. Ayat 1 selesai. Inilah itu titik 2 yang besar ini. Lalu di ve haares hayatah tohu wa fohu ada tanda koma. Tohu wa fohu tanda koma. Hares hayata tohu wa fohu. Inilah itu di 2 yang di atas ini. Itu tanda koma. Hosek al penetehom.
titik koma. Wehose alpene tehom titik koma. We ruah Elohim koma. Ini dia titik dua di atas. Merahebet alpene hammayim. Berarti berakhirlah ayat 2 titik. Nah itulah contoh membedakan konsonan vokal dengan tanda baca. Jangan bingung dengan tanda baca. Misalnya ini kan, kok ada sewa di atas Pak? Biasanya sewa di bawah kayak gini, ini sewa. Nah, jangan pikir ini sewa, memang bentuknya sama. Hanya saja kalau dia di bawah dia sewa, kalau dia di atas sudah bukan sewa lagi dia. Dia sudah bukan sewa. Dia fungsinya untuk tanda baca. Sebelum sampai ke situ, saya akan ulangi tensis. Saya akan bicara tensis bagi yang sudah pernah dengar, mudah-mudahan masih ingat. Bagi yang belum, inilah tensisnya orang Ibrani. Orang Ibrani cuma punya 2 tensis. Satu perfect, satu imperfect. Tidak ada past, present, atau future. Mereka tidak kenal itu. Kenalnya cuma perfect, imperfect. Lalu ada yang bertanya, untuk menerangkan kegiatan yang sedang terjadi, mereka pakai itu apa? Nah, untuk menerangkan kegiatan yang sedang terjadi, kalau dalam kita mirip sama orang Inggris kan present. Nah, mereka pakainya particip. Particip. Jadi itu nggak masuk tensis. Mereka sebutnya particip. Jadi hanya 2 ya, perfect. Artinya apa? Telah. Terjemahannya ke kita, biasalah telah. Contoh, telah duduk. Kalau dia imperfect, berarti yang belum komplit. Nah, bisa dibandingkan dengan orang Inggris, future. Akan. Akan. Di kita terjemahannya misalnya, akan duduk. Hanya 2 ini tensisnya. Sementara yang kita biasa kenal keterlibatan apa, sedang misalnya kan, yang sedang gitu. Nah, bagi mereka itu bukan tensis melainkan participle. Lebih kepada keterlibatan subjek dalam kegiatan, dalam aksi. Makanya mereka pakai sebagai ini, P. Penduduk. Nah ini dia. Mereka terjemahkannya menjadi penduduk atau orang yang sedang duduk. Nah, jadi itu bagi mereka bukan tensis, melainkan keterlibatan, partisip terlibat. Nah, itu diingat ya, hanya 2 tensisnya orang Ibrani. Untuk menerangkan kegiatan yang sedang terjadi, perhatikanlah bahwa mereka menyebutnya sebagai partisip. Tentang perfect, sebenarnya dalam kebanyakan kosakata Ibrani perfect. Ya. Lalu tentang imperfect di sini agak banyak saya masukkan ya. Sebenarnya arti imperfect itu ada 3 menurut buku Ibrani Pik Hekeli yang warna ungu, terbitan Momentum. Nah, jadi memang kalau bicara soal imperfect, biasanya itu soal kegiatan yang akan terjadi di masa mendatang, namanya akan. Itu yang umum untuk imperfect. Tapi dalam Ibrani rupanya arti imperfect bisa ada tambah, selain yang umum bisa bertambah artinya. Tindakan yang berulang itu pun bagi mereka itu imperfect. Kebiasaan umum itu pun imperfect. Faktor yang berkelanjutan itu pun bagi mereka bisa menjadi imperfect. Nah, makanya di Alkitab ada terjemahan mungkin, dapat, seharusnya. Nah, kalau nanti menjumpai terjemahan itu di Alkitab, periksa, jangan-jangan dia tensisnya imperfect. Ini contoh-contoh di Alkitab yang saya ambil ya, tentang akan. Raja akan memerintah. 1 Samuel 12 ayat 12. Aku akan mengikat. 2 Samuel 3:13. Engkau akan memerintah. 1 Samuel 23:17.
Aku tidak akan memimpin. Perhatikan akan. Raja-raja akan. Terjemahan ke Indonesia pakai akan. Periksa di Alkitab. Temukanlah bahwa rupanya kebanyakan dan memang umumnya terjemahan akan berarti dari tenses imperfect. Ada yang soal tindakan berulang pun masuk imperfect. Contoh 1 Samuel 1 ayat 7. Ia dulu tahun demi tahunnya, karena itu perbuatan berulang tahun demi tahun, masuklah dia ke tenses imperfect. Lalu dari Mazmur 119 ada, agar saya sekarang dapat memelihara firman-Mu. Tuhan akan memerintah selama-lamanya. Itu pun rupanya imperfect. Nanti periksa ayat-ayatnya ya kawan-kawan. Perbuatan yang merupakan kelanjutan yang terjemahannya di Alkitab mungkin. Mungkin keluarga Yehuda, Yeremia 36. Siapakah Tuhan itu yang aku harus dengar? Ini suaranya siapa ini? Nah, perkataan si Firaun. Supaya jangan engkau melupakan, itu pun imperfect. Ulangan pasal 6 ayat 12. Terjemahan supaya harus mungkin itu acap kali adalah untuk menjelaskan bahwa tenses yang dipakai imperfect. Nah, sekarang kita ke partisip yang tadi yang mau menjelaskan perbuatan yang sedang terjadi. Partisip dapat dibagi dua, entah itu aktif, entah itu pasif. Pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi kata kuncinya sedang berlangsung. Kalau dia aktif berarti terjemahannya sedang atau yang sedang atau penduduk begitu. Kalau dia pasif berarti pasif. Terjemahan yang mungkin adalah yang sedang atau terduduk, terpukul. Nah, itu untuk partisip pasif. Jadi saudara, kalau ada kesempatan bandingkan versi ITB dan ILT 3. Saya sebutkan aja di sini ya. Untuk perikop 1 Raja-Raja 2 ayat 15 sampai 25 diperiksa. Kalau saudara punya Alkitab di tangan langsung dibuka. Versi ITB dan ILT 3. Nah, yang kita biasa pegang itu ITB. Untuk perikop ini dibagi dua. Perikop yang pertama itu ayat 15 sampai ayat 22. Sedangkan perikop yang kedua itu untuk ayat 23 sampai 25. Itu versi ITB. Kalau versi ILT ini disatukan. Nah, judulnya Elisa menggantikan Elia di ILT 3. Sedangkan di ITB dia dibagi dua. Elisa melihatkan air di Yeriko, dan yang berikutnya anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Ada perbedaan versi pembagian perikop antara ITB. Nah, itu pun perlu dipelajari. Kenapa sampai dibedakan? Perikopnya 2 oleh ITB, kenapa hanya 1 oleh ILT? Saya sedikit memahami persoalan ini, saya pelajari. Nanti saudara bisa lihat jurnal yang saya tulis. Saya menduga karena perbedaan terjemahan. Orang ITB otomatis mereka menduga bahwa yang mencemooh Elisa adalah anak Betel, sehingga perikopnya dibagi dua. Bagi dua langsung, anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Sementara ILT nampaknya belum begitu yakin apakah yang mencemooh itu anak Betel, sehingga mereka tidak masukkan judul itu. Langsung disatukan dalam satu perikop. Elisa menggantikan Elia. Ini pembentukannya kalau mau mempelajari secara serius. Partisip aktif, partisip pasif. Saya sudah siapkan dalam bentuk tabel-tabel sehingga kawan-kawan nanti lebih mudah membandingkan yang mana dia aktif, yang mana dia pasif. Sekarang masuklah kita ke alat bantu. Ini yang mau saya tunjukkan kepada kawan-kawan bahwa waktu kita mempelajari bahasa Ibrani dengan cara yang pertama tadi, memang agak berat kalau berharap instan. Saya tidak menjamin bahwa saudara bisa instan, langsung bisa membaca teks Ibrani. Tapi kalau saudara bersedia mendorong diri sendiri, saya yakin 2-3 bulan ke depan pasti bisa. Nah,
untuk memudahkan kita dalam membaca dan dalam berani bicara soal teks Ibrani kepada orang lain, kepada jemaat, kepada hamba Tuhan, kepada komunitas kita, perlu alat bantu. Minimal saudara salah satu ini punya. Kalau saudara mau download, mengunduh, silakan nanti klik di situ versi lainnya, seperti ini ya. Setelah saudara klik TB ini kan panah kecil ini, begitu diklik ini nanti muncul begini. Mungkin tampilannya beda tergantung yang sudah tersedia di handphone saudara. Lalu kalau perlu versi lain, klik yang warna ini, warna biru, versi lainnya. Untuk apa saya unduh, Pak? Supaya pelan-pelan saudara nanti bisa membacanya. Kalau sudah bisa kita membaca kawan-kawan, lebih berani kita bicara di depan orang. Alat bantu yang kedua, kalau saudara biasa pakai laptop untuk bekerja, untuk mempersiapkan khotbah dan sebagainya, saudara milikilah BabelWorks. Saudara belum punya, silahkan coba cari kampus-kampus teologi yang ada di dekat saudara. Mungkin ada tukang fotokopi depan itu, entah tukang jilid atau yang jual-jual program. Nah, coba cari. Ada nggak dia jual program BabelWorks? Mungkin saja ada, apalagi yang dekat kampus teologi. Itu memang mahal Bapak Ibu, tapi untuk kepentingan belajar dan visi misi kita ke depan, memang kita siap berkorban untuk itu kan. Ini gambarnya saya tunjukkan ya, saya screenshot ini dari BabelWorks. Perhatikan, ada versinya di sini. Tinggal pilih. Ketepatan saya pilih di sini rupanya yang Ibrani. Inilah dia Biblical Hebrea yang Stuttgart yang edisi 4 di laptop. Bisa juga dibuka bandingannya. Ini transliterasinya. Jadi teks ini, kawan-kawan, teks ini mungkin sementara kita belum bisa baca langsung begini kan. Tapi dengan alat ini, dengan BabelWorks, kita sudah ditunjukkan cara bacanya minimal. Transliterasinya sudah ada. Jadi sekiranya kita belum fasih pun, belum lancar pun membaca, minimal sudah ada yang bantu. Jadi ini aksara kalimatnya Ibrani, ini transliterasinya. Jadi silahkan dibaca aja ini. Itulah ini. Beresit, bara Elohim, et hasamayim, ve'et haares. Silahkan. Sementara belum lancar membacanya pun tidak masalah. Alat bantu ada. Saya tidak membenarkan bahwa kita nggak bisa baca ya, tapi dalam rangka belajar, kan orang nggak langsung pandai. Dalam rangka belajar, pakai alat bantu ini. Pakai alat bantu ini. Kemudian nanti saudara bandingkan, kenapa nih beresit, dari mana dia beresit. Bandingkanlah dengan diktat kita. Oh ini B, ini E, oh ini R, ini E, bandingkan. Ya, jadi di BabelWorks Anda sudah punya pegangan kawan-kawan untuk dipandu cara membaca huruf Ibrani. Nah, di layar sebelah kanan kita bisa pilih analisis kata. Jadi saya ketepatan di sini kemarin itu klik kata ini bara. Jadi ketika saya klik bara muncullah ini bara. Nah, bara. Kalau dia kal perfect, beginilah dia. Kalau nifal perfect, beginilah dia. Inilah bahan kita belajar kan. Nah, sementara untuk konteks belajar Ibrani, mempersiapkan diri sebagai pengkhotbah, menjadi pendidik, menjadi peneliti, saudara minimal bisalah mengerti, melihat perbandingannya ya, bandingkan terjemahan, periksa kalimat, cara bacanya, nah itu sudah menolong kita untuk belajar. Ingat ya, aplikasi BabelWorks, alat bantu membaca Ibrani. Yang ketiga, kembali ke Android. Hebrew Greek Interlinear, semua pasti sudah punya seperti saya sarankan kemarin ya. Saudara perhatikan, saya screenshot dari handphone saya ketika saya buka
Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan aplikasi Hebrew Greek Interlinear. Ini tampilannya kawan-kawan. Ini tampilannya. Bagaimana cara membaca tampilan ini? Ini ada sebenarnya dibagi nih. Mulailah dari yang biru ke bawah, berarti inilah dia pembagiannya ya. Ini berarti 2 ini. Ini pembagiannya. Saudara, inilah sintaksnya. Kalau saudara kenal istilah sintaks atau parsing ya, ini yang bagian atas ini sintaksnya. Misalnya ya, verb, kata kerja, skal, stemnya, P ini nampaknya ini perfect, orang ketiga maskulin singular. Ini kalau diklik dia apa, di Android, dia nanti muncul hasilnya. Jadi tampilannya begini, saudara bisa baca, perhatikan. In the beginning, nah ini pembagiannya ya, ini pembagiannya. Nah, kenali pembagiannya kawan-kawan. Nah, nah, kenali pembagiannya. Nih, in the beginning create God. Itulah kalau kita baca dari kanan ke kiri. In the beginning, itu pakai ini, Bereshit. Puji Tuhan, kita dibantu dengan ini, transliterasinya. Jadi kita nggak usah takut. Namanya belajar, sudah dibantu kita. Ini alat ini sederhana tapi membantu. Ini bara, dan kita sudah dibantu. Transliterasinya, baca aja. Bereshit bara Elohim. Nah, ini sudah dibantu kita. Ini Elohim. Ini et. Bereshit bara Elohim. Et ke bawah. Hasamayim. Kemudian peet haares. Dari kanan ke kiri. Kita dibantu bacanya. Bereshit bara Elohim et hasamayim peet haares. Yang lainnya jika perlu untuk studi kata, klik yang biru ini, klik aja. Silahkan. Nanti kita pelan-pelan pelajari. Yang mau saya tekankan dalam bagian ini adalah alat bantu Hebrew Greek Interlinear membantu kawan-kawan yang mungkin belum lancar membaca, minimal sudah ada contekannya. Contekan itulah pakai bahan belajar. Kenapa hasilnya begitu? Kenapa ini bisa B? Kenapa ini bisa E? Dari mana ini? Bandingkanlah dengan tabel didiktat nanti. Saya buka yang ayat 2. Ayat 2 pun begitu. Jadi jangan pikir saya noko-nokohin kawan-kawannya. Cuma ayat 1-nya itu, ayat 2 enggak gitu. Enggak, semua. Sampai Maleaki gitu dibuat. Kita dibantu. Nih. Dibantu nih. Nah. Ini. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, kata orang di sana, karena kita hidup di zaman ini. Sangat terbantu kita ini. Ya tuh. Nah, kalau zaman saya dulu kuliah, mana ada kayak gini. Saya harus berjuang tulis tangan, menulis skripsi, nulis makalah, tulis tangan. Jadi diketik dulu makalahnya, terus bagian Ibrani-Ibraninya dikosongkan. Jadi begitu difotokopi atau begitu selesai dicetak, tulis tangan yang kosong-kosong itu untuk Ibrani. Baru difotokopi. Capek kali buat makalah zaman dulu. Zaman sekarang, kopas. Ya nih. Apa nggak terbantu kali kita, kawan-kawan? Kenapa nggak kita manfaatkan sebaik mungkin? Semua begitu. Jadi sekarang sebenarnya tinggal kita. Semua alat sudah tersedia. Masalahnya di kita. Kita mau pakai maksimal atau tidak. Ayat 3. Begitu. Wayomer.
Wayomer Elohim. Yehi or. Wahi or. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Saudara kalau bisa membuka ini, tiap hari Anda buka kawan-kawan, baca-baca ulang, latihlah diri kita untuk berani bicara soal itu. Di suatu saat saudara bisa buat seperti tadi video awal yang saya buka, studi kata tentang ini. Buatlah. Itu alat bantu ya. Yang ketiga, Hebrew Greek Interlinear di Android menolong kita untuk mengenali kata-kata Ibrani termasuk transliterasinya yang bisa langsung kita baca. Saya teruskan ya. Masuklah kita ke kata kerja. Kata kerjalah rupanya yang utama ketika kita sedang studi kata. Meskipun memang kata-kata lain juga penting, tapi yang paling penting dalam kebanyakan kata adalah kata kerja. Baik itu Ibrani maupun bahasa lain. Bahasa Indonesia pun kata kerja penting, bahkan mungkin terpenting. Sehingga kalau orang bertanya kepada kita, Pak Tutur lagi ngapain? Saya cukup menjawab dengan kata kerja. Mengajar. Kata kerja mengajar. Cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Pak Tutur lagi ngapain sekarang? Mengajar. Sebenarnya saya bisa jawab dengan panjang. Saya sekarang sedang mengajar di Gereja Pentakosta Immanuel Jalan Sisingamangaraja. Bisa saya jawab panjang supaya agak-agak hebat gitu nampaknya kan, panjang kali jawabannya. Tapi sebenarnya intinya hanya kata kerja itu berdasarkan pertanyaan tadi. Pak Tutur sedang ngapain sekarang? Berarti yang mereka harapkan adalah kata kerja tadi. Mengajar, sudah. Sehingga kata-kata yang di luar itu seringkali sebenarnya kurang penting dibandingkan intinya tadi, kata kerja. Nah, jadi rupanya bahasa Ibrani pun begitu. Kadang-kadang kalau kita baik-baik periksa, jangan-jangan ada ayat Alkitab yang satu ayat ternyata ada 3 kata kerjanya. Bisa begitu. Saking pentingnya rupanya kata kerja itu sehingga sampai 3 dalam satu ayat. Jadi ada istilah akar kata. Istilah akar kata seperti video pertama tadi yang saya putar, studi kata. Periksa aslinya apa. Nah, istilah akar kata itu sebenarnya kalau di orang Indonesia mungkin lebih akrab dengan kata dasar. Ya kan? Orang Indonesia lebih akrab dengan istilah kata dasar. Kata dasar memukuli adalah pukul. Kata dasar mengambil adalah ambil. Kata dasar bepergian adalah pergi. Itu orang Indonesia lebih biasa dengan istilah kata dasar. Tapi orang Ibrani ada istilah yang namanya shores. Shores. Nah, ini istilah akademis, shores. Kalau kita mendengar orang khotbah, ada orang khotbah suka pakai istilah akar kata. Sesungguhnya akar kata ini, itu berarti dia pakai istilah eksegese. Dia pakai istilah hermeneutik. Nah, yang dia maksud sebenarnya adalah ini, shores. Nah, kawan-kawan bersyukurlah kalau saudara punya buku pengantar Ibrani, periksa baik-baik beberapa kosakata. Saya di sini ambil contoh ya.
untuk mempelajari tentang kata kerja, akar kata. Ini ada 3 konsonan Ibrani. Ini M, ini L, ini K. Nah, 3 konsonan Ibrani, itulah shoresnya. Itulah akarnya. 3 konsonan Ibrani ini. Tanpa vokal. M, L, K. Minimal di sini ada contoh. Dia bisa menjadi 3 kata yang berbeda. Dari 3 huruf yang sama, dia bisa menjadi 3 kata yang berbeda. Kata yang pertama ketika dia dikasih vokal E di M, dikasih vokal E di L, menjadi melek. King, raja. Dengan tambahan vokal E2, menjadi raja. Kata berikutnya, masih konsonan yang sama tadi, sores yang sama, M, L, K. Hanya saja kali ini dia ditambahkan vokal A, panjang A pendek, lalu akhiran ut. Tambahkan akhiran ut. Sehingga dia berubah menjadi kingdom, kerajaan. Kata ketiga, dia masih menggunakan sores yang sama, M, L, K. Hanya saja dia dibubuhkan vokal A panjang dan A pendek, sehingga dia menjadi rule, hukum, peraturan. Nah, inilah yang disebut sores, akar kata, yang dapat menurunkan kata-kata lain. Bisa dia menjadi kata benda, dia bisa menjadi kata kerja. Ini ketepatan yang saya masukkan adalah kata benda, melek. Nah, untuk kata kerja pun begitu. Ada soresnya. Ya. Saya masukkan beberapa kosakata kata kerja. Dia memilih, dia mengirim, dia mengingat, dan seterusnya. Perhatikan kawan-kawan. Ini kata-kata kerja yang saya masukkan sebagai contoh kepada kawan-kawan. Lihat bentuk-bentuknya ini ya. Bahar, salah, jakar, daras, halal, masah, dan seterusnya. Karena nanti pelan-pelan coba gunakan nanti tabel vokal dan konsonan itu untuk bisa membaca ini pelan-pelan. Bacalah pelan-pelan, latihan. Sekarang masuklah kita ke STEM. Bahasa Ibrani dapat digambarkan seperti pohon dengan 7 stem. Bahasa Ibrani dapat digambarkan seperti pohon dengan 7 stem. Kal, Nipal, Piel, Pual, Ifil, Hofal, Hit, Pael. Kal, Nipal, Piel, Pual, Ifil, Hofal, Hit, Pael. Ringkasannya, penjelasannya ini: simple aspek aktif, simple aspek pasif, intensif aspek aktif, intensif aspek pasif, causal aspek aktif, causal aspek pasif, intensif aspek reflektif voice. Ini penjelasannya. Kal ini yang nomor 1 itu adalah stem dasar, yang paling dasar setelah sores. Kadang-kadang itulah yang kita sebut sebagai akar kata karena dia sudah pakai vokal. Karena dia sudah pakai vokal bisa dibaca. Ini gambarannya, ilustrasinya. Soresnya di sini, kawan-kawan. Inilah akar katanya. Dari sores itulah nanti dia bisa diturunkan menjadi K. Al,
seterusnya jadi hitpael, jadi hoval, jadi hifil. Turunan-turunan dari sores. 7 stem ini. Alat bantu yang kita punya, misalnya tadi Hebrew Greek Interlinear, di situ ada, bisa nanti kita lihat, kata ini stemnya apa. Buka aja di situ, nanti klik yang warna merah bagian atas. Saya buka di sini ya. Dari mana saya tahu stemnya? Ini kawan-kawan, periksa aja ini. Ini contohnya ya, kejadian satu. Kal. Ini berarti stemnya kal. Ini kal. Ini ada enggak ya? Ini ada ini. Ayat 3 ini kal. Berarti stemnya kal. Ini ada kal. Ini pun begitu. Kal. Ini pun begitu. Kal. Ini pun begitu. Kal. Nah, ini menolong kita. Ini PL. Nah, nampak ya? Jadi Hebrew Greek Interlinear itu menolong kita banyak, selain untuk membaca juga untuk mengenal stemnya. Penjelasannya begini. Ini contoh ya, contoh. Kalau saya pakai misalnya kata kerja menjaga, samar. Saya mulai dari perfect ya. Ini tabel sudah menolong kita saudara untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 stem. Ini orangnya, orang ketiga maskulin tunggal, orang ketiga perempuan, orang kedua, orang pertama, orang ketiga, orang kedua, dan seterusnya. Berubah orangnya, memang berubah juga teksnya. Itulah orang Ibrani punya ya. Berubah orangnya, berubah teksnya. Berubah stemnya, berubah teksnya. Jadi cara bacanya saudara tahu. Membaca tabel begini ya. Nah, ini dia membaca tabel. Nah, kalau membaca ini bagaimana Pak? Membaca yang ini. Nah ini dari sini. Sini. Berarti dia PL, orang ketiga feminin tunggal. Membaca ini bagaimana Pak? Membaca ini, oh ini. Orang kedua maskulin tunggal, hitpael. Itu cara baca tabel, kawan-kawan. Jadi tinggal kenali konsonan dan vokalnya. Ini adalah samar, ini apa? Nismar, ini apa? Simer, dan seterusnya. Pelan-pelan kalau saudara sudah kenali aksaranya, udah bisa membaca. Ini apa? Sumrah. Artinya apa? Artinya lihat di sini. Oh, di mana itu saya taruh ya? Nah, ini aja. Kalau dia kal, artinya itu simple, berarti me. Kalau dia nifal itu simple, tapi dia pasif, berarti dia bukan melainkan di. Kalau PL itu intensif, berarti dia ada unsur kesungguhan, ada unsur berulang, sehingga seringkali dia tambah akhiran i, memukuli. Ada. Jadi akhiran i menegaskan bahwa itu sungguh-sungguh dan berulang. Kalau dia pasif, tinggal diganti menjadi di. Nah, dipukuli, diapai gitu ya, intensif. Kalau kausal hifil itu kausal aspek aktif, dia berarti terjemahan ke Indonesia dia pakai akhirannya kan, menyebabkan menjadi apa gitu ya, menjadikan, menyebabkan jadi. Apalagi meninggalkan, menyebabkan tinggal. Nah, kalau dia pasif berarti jadi
dikan, dijadikan, ditinggalkan. Nah, dikan. Kalau dia hit pael, dia intensif aspek, tapi lebih kepada refleksif. Refleksif itu artinya mengena kepada diri, refleksif. Sehingga terjemahan ke Indonesia dia bisa begini, lalu kata kerjanya lalu tambahkan di belakangnya diri. Jadi kena ke diri. Misalnya kata kerja sakit, menyakiti diri. Misalnya kata kerja pukul, memukul diri. Misalnya kata kerja mati atau bunuh, membunuh diri. Nah, itulah maksudnya Itpael. Jadi dia kepada diri. Nah, inilah ringkasan untuk 7 stem ini. Jadi kalau kawan-kawan nanti melihat di alat bantu kita itu Bibleworks atau Hebrew Greek Interlinear ada stem-stem ini, jangan kaget ya, jangan takut. Ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Sehingga nanti kalau kita mau buat studi kata pun kita tidak perlu takut. Nah ini sekarang yang imperfect, ada tabelnya juga. Persis juga seperti yang perfect tadi, kalau ini sekarang imperfect. Cara bacanya sama. Baca tabel begini, hati-hati ya, jangan sampai salah. Kalau memang dia nipal, nipal, pasif. Yang ini di tadi, di, me, dan seterusnya. Itu tabel imperfect. Sekarang kita lihat ayat Alkitab. Ada beberapa ayat Alkitab yang perlu dilihat stemnya. Saya sudah berulang-ulang menjelaskan soal kata menyesal di kelas maupun di hadapan kawan-kawan kalau bincang-bincang. Termasuk saya pernah bincang-bincang dengan Pak Ferdinand Iskandar yang dari Jakarta di channel YouTube beliau soal penyesalan Tuhan. Rupanya menyesal di sini kan istilahnya ke Indonesia kan seolah-olah dia aktif, padahal dia nipal, harusnya dia pasif. Lalu ada stem nihil misalnya, mekan. Nah, di Mazmur 145 ayat 20. Namanya kausatif aktif, berarti kan harusnya mekan. Rupanya di Alkitab bukan membinasakan, melainkan berarti kan jadi berubah jadi pasif. Nah, ini pun perlu diperiksa baik-baik. Ada saja yang kayak gini, kenapa begini, kenapa begitu. Harusnya membinasakan, malahan diterjemahkan dibinasakan. Lalu hofal, saya ambil contohnya Daniel 5 ayat 20, ada terjemahan dijatuhkan. Nah ini persis ya, dijatuhkan. Lalu PL, intensif aktif, saya ambil Mazmur 119 ayat 87, MEI. Ini dia, menghabisi, nah, ya kan? Lalu pual, saya ambil yang Yesaya 53. DI, terjemahannya diremukkan. Nah, maksudnya di situ adalah diperas terus-menerus, ya kan? Intensif. Diperas terus-menerus, diremukkan. Lalu hitpael, saya ambil yang di Kejadian 5. Hidup bergaul. Maka Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah, sebenarnya secara tekstual itu berjalan bersama. Ini halak berjalan. Lalu dia stemnya hitpael, berarti berjalan sama-sama atau saling berjalan. Nah, tapi nggak cocok saling berjalan. Menjalankan diri kan nggak cocok. Sehingga pilihan yang cocok untuk terjemahan Indonesia adalah bersama-sama berjalan atau berjalan bersama. Ini beberapa ayat yang saya masukkan sebagai contoh dengan stem masing-masing yang berbeda. Kenapa nggak dimasukkan kal, Pak? Kal itu banyak, hampir jangan-jangan 70-80% kal yang di Alkitab.
nifal hifil dan yang lainnya yang agak jarang. Makanya contoh ini mudah-mudahan menolong kawan-kawan ya. Tentu ayat-ayat ini mau diperbincangkan, mau diteliti lebih lanjut, silahkan. Itu 7 stem untuk ayat-ayat Alkitab. Bagian terakhir, sebelum kita mungkin ada perbincangan nanti di belakang jika diperlukan, kata kerja perintah. Kata kerja perintah, orang Ibrani punya 3 kata kerja perintah. Yang pertama itu imperatif, kedua kohortatif, ketiga yusif. Imperatif itu perintah biasa. Kohortatif itu ajakan kepada diri sendiri ya. Makanya ada dia pakainya aku atau kita. Marilah kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ajakan kepada diri. Kalau yang perintah biasa kan ya biasalah, namanya perintah biasa. Dari aku kepada engkau. Ambil itu. Ambillah ini. Pergilah ke sana. Itu kan perintah biasa. Jadi kalau kohortatif kepada diri sendiri. Marilah kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Itu kohortatif. Kemudian Yusuf itu menyatakan permohonan halus, penuh hormat. Nah, itu biasanya kepada orang kedua. Makanya di Alkitab kita bisa baca, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Itu permohonan hormat. Kiranya, tolonglah. Itu Yusuf. Kata kerja perintah yang ketiga. Jadi ada 3 kata kerja perintah orang Ibrani, imperatif, kohortatif, yusif. Periksa baik-baik nanti. Kalau saudara menemukan di terjemahan Alkitab Indonesia ada semacam perintah, baik-baik periksa. Apakah dia imperatif, apakah dia kohortatif, apakah dia yusif. Ini polanya ya. Nanti bisa dilihat kita ini. Nah, sekarang yang bagian kemudian rupanya selain perintah positif ada perintah negatif untuk menyatakan larangan. Kalau tadi kan berarti lah, pergilah, tolonglah, marilah, gitu kan? Positif. Rupanya selain yang positif ada juga yang negatif. Ada 2 larangan. Yang pertama itu pakai al, yang kedua pakai lo. Yang atas al, yang 2 lo. Yang al itu larangan segera, tapi dia sementara. Bisa diterjemahkan jangan, sekarang jangan. Artinya nanti bisa. Karena dia larangan sementara. Tetapi ada larangan permanen yang terjemahannya ke Indonesia seharusnya begini, jangan pernah, jangan sama sekali, sesekali pun jangan. Itu terjemahan untuk larangan permanen law. Jadi kalau nanti kita sudah bisa mengenal huruf Ibrani, kita bisa membedakan larangan itu segera atau larangan itu permanen. Periksa baik-baik. Jangan asal menafsirkan bahwa itu larangan hanya berlaku dulu, padahal jangan-jangan itu permanen. Jangan asal menafsir bahwa itu larangan permanen. Jangan-jangan sebenarnya itu larangan sementara. Jangan memutlakkan yang relatif, jangan merelatifkan yang mutlak. Nah, kan begitu. Kalau memang itu larangan permanen, berarti sampai hari ini kita meyakini itu terlarang. Tapi kalau itu larangan rupanya segera atau sementara, berarti sekarang kita bisa berkata, oh berarti itu larangan nggak berlaku. Nah, ada banyak larangan di Alkitab. Jangan membunuh 10 hukum, jangan berzina, jangan mencuri. Saudara periksa
Apakah larangan di situ permanen? Atau jangan-jangan itu larangan hanya sementara? Periksa. Ada larangan makan buah di Eden. Tetapi tentang buah yang di tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan. Periksa apakah itu permanen, apakah itu sementara. Larangan makan darah, tentang daging yang masih ada darahnya, jangan makan. Apakah itu sementara, apakah itu permanen, periksa. Tentang larangan menoleh ke Sodom, tapi engkau hai Lot dan keluargamu, pergilah meninggalkan Sodom, jangan menoleh. Apakah itu larangan permanen atau larangan sementara? Jangan pergi ke Mesir, Kejadian 26 ayat 2. Apakah itu larangan permanen atau larangan sementara? Jangan mengambil istri dari yang tidak mengenal Tuhan Allah, Kejadian 28 ayat 1. Apakah itu permanen? Apakah itu sementara? Periksa. Kalau memang dia sementara, berarti itu hanya berlaku dalam kasusnya. Tapi kalau itu permanen, berarti kita yakin memang Tuhan mengatur supaya itu larangan diteruskan ke anak cucu supaya jangan dilarang, jangan dilanggar. Oke, itu contoh perintah negatif. Ada di sini referensi yang perlu saya usulkan, saudara punya ya. Belilah Kamus Ibrani Indonesia, belilah buku pengantar Ibrani, entah Becker yang Siahan dan Sitompul di BPK, entah punya momentum, silahkan. Saya hanya mengusulkan ya, entah ini ya Sembina Kasih, entah Panden Solang, entah Pohan, ini sekarang sudah dicetak ulang BPK yang versi baru ya. Ini yang paling lama, yang dulu saya pakai waktu kuliah. Sekarang nampaknya dia tinggal versi-versi fotokopian. Asli saya tidak tahu entah ada. Nah, itulah materi kita untuk Ibrani Biblikal. Ini beberapa ayat sebenarnya untuk kita perbincangkan, tapi biarlah itu nanti dibaca sendiri di tempat masing-masing ya.